Assalamualaikum khalayak, rekan-rekan sekalian. Kita sekarang berada di rumahnya Profesor Ahmad Sani. Beliau ini adalah kader HMI Cabang Malang dulu, sekarang menjadi Kahmi di UIN atau YIN, zaman dulu ngomongnya, sekarang bilangnya UIN. Nah, beliau ini tidak disangka, tidak dinyana yang masih muda, seumuran dengan saya gitu, tapi ternyata sudah profesor. Nah ini beliau ini adalah pemecah rekor sejarah di komisariat ABM atau namanya Sunan Kalijaga Malang yang berdiri tahun 92 ya. Yang berdiri tahun 92, dia adalah kader pertamanya, produk LK pertamanya di kader ABM, dan sekarang menjadi profesor di UIN. Nah, maksud saya ingin ngobrol, semoga ini menjadi motivasi bagi rekan-rekan sekalian ataupun teman-teman yang lain, baik itu adik-adik mahasiswa yang lihat mungkin ataupun yang teman-teman yang lain mempunyai Mas Hani ini mempunyai semangat yang luar biasa. Dia dari istilahnya dari kampus swasta kemudian bersaing di sana sini menjadi profesor, ini luar biasa banget gitu. Oke, Mas Hani, kita awal dewi ngobrol Jawan gitu Mas Hani ya. Jadi ini podo-podo malagi, Riko SMA 8, aku SMA 7 akhirnya kan ngono. Riko arek SMA 8 ke SMA 7. Biyen podo-podo apa jeneng dablek lah istilahnya kan. Semari ngono, kono yo tau gelut, kene tau gelut, kok kono dadi profesor, aku kok dadi tukang nglosor-nglosor. Jadi ya oleh cerita Kak, mulai dari awal ya apa jenenge perjalanan waktu SMA terus kemudian sampai jadi profesor, ceritanya ya apa? Ya gini sih, ya ini kan masalah nasib ya. Memang perlu ada semacam semangat, ya, tetap semangat untuk mencapai cita-cita lah. Karena bagaimanapun juga hidup kan berarti kalau kita memang mempunyai cita-cita. Sebenarnya tidak semudah yang dibayangkan orang. Dulu memang ya saya nggak tertarik untuk dosennya, tapi karena ada sesuatu hal yang mengharuskan kembali ke kampus, ya sudah kita laksanakan. Memang tidak mudah ya, karena setelah S1 ya, kerja 3 tahun, setelah itu berhenti, baru kuliah lagi S2. Kerja di Surabaya, di swasta. Bidang ekonomi ya? Bidang marketing. Setelah itu karena ada krisis 98 kemarin itu, akhirnya ya sudah banyak terjadi restrukturisasi, termasuk PHK karyawan. Daripada di PHK saya lebih baik berhenti dulu. Setelah itu setelah itu ya saya langsung kuliah lah di Brawijaya itu. S2. Setelah lulus ngajar beberapa perguruan tinggi, saya ngajar Unmer. Berarti awal-awal di Unmer di sini. Unmu baru setelah itu tahun 2002 2003 itu ngerangkep apa ya, habis dari Unmu keluar ini enggak langsung ngerangkep. Oh langsung dua, jadi dua kampus ya, Fakultas Ekonomi. Setelah itu juga sekalian di Unmer Fakultas Ekonomi 2002. Setelah itu di UIN 2003. Di 3 kampus. Unmer cuma 1 tahun, Unmu sampai 2005, UIN sampai sekarang. Kenapa ya? Karena kalau banyak-banyak ya repot juga. Awal-awalnya masuk UIN ya masuk UIN ya karena itu tadi ngelamar PNS gitu. Ya sebenarnya bukan PNS ya, dosen LB lah istilahnya. LB 1 tahun, setelah itu 2002. Tahun berapa? Tahun 2002 masuk UIN. 2002 setelah lulus S1 S2 2001, 2002 masuk YIN dulu ya. UIN atau UIS dulu. Setelah itu Indonesia Sudan ya zaman itu. Indonesia Sudan 2002 2004 itu. Nah, setelah itu ya sudah. Terus diangkat tahun 2003. Jadi 2002 masuk, setahun kemudian diangkat.
Oke, terus kuliah lagi 2006 S3. itu apa yang dipikirkan kok sampai kepingin kuliah? Nah, ini karena begini, kalau sudah menjadi dosen ya wajib untuk menjadi jenjang yang tertinggi, itu guru besar. Nah, itu kan harapan semuanya. Nah, sehingga ya harus berjuang, semangat untuk meraih itu. 16 tahun sebagai dosen, alhamdulillah ya berhasil menjadi guru besar. S3 itu kan bagi sebagian orang, beberapa dosen juga ngomong berat banget. Selain berat di biaya, itu juga berat di pikiran dan sebagainya macam waktu ya. Itu apa sih memotivasi itu sebenarnya? Kok moro-moro? Pokoknya aku. Jadi S1 ya memang sebenarnya agak berat juga S1 karena tidak niat itu. Iya. Tidak niat mudah. Itu nggak begitu niat. Paling suwe S1. Saya satu ya tadi itu. Saya satu setelah nggak tahu inspirasi dari mana, saya juga nggak tahu ya. Tahu-tahu kok pengen jadi dosen aja. Padahal dulu 3 tahun atau cita-cita di S1 nggak pernah bercita-cita. Kerja di bank, kerja di perusahaan yang munafik, gaji besar. Kuliah di ABM ya, Akademi Bank Malang, masuk gak di bank. Ya, ternyata ya ada jalan lain. Nggak tahu jalan lain dari yang di atas itu membelokkan. Jadi kira-kira awal-awal moro-moro terpersik, wah jadi dosen gitu. Kira-kira apa keinginan untuk memberikan ilmu pada orang lain apa ya apa? Ya karena kebetulan bapak saya kan juga dosen. Mungkin itulah yang menginspirasi. Ya, inspirasi. Ya, padahal sebenarnya saya dari dulu memang tidak bercita-cita. Tapi mungkin karena inspirasi ya akhirnya ya setelah saya dosen ya sudah, saya harus berkomitmen. Sejak 2003 ya sudah harus berkomitmen menjadi dosen yang baik ya, dan harus mencapai jenjang tertinggi ya, itu besar itu. Dan alhamdulillah ya 16 tahun lebih 5 bulan. Titel sekolah otomatis diikuti sama jenjang karir di kampus kan gitu biasanya kan linear. Jabat apa sekarang di kampus? Sekarang diamanai sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Dan itu pun ya karena amanah yang kita laksanakan. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah sebagai guru besar, setelah itu memberikan ilmu pada mahasiswa untuk ya minimal dia harus mempunyai cita-cita yang sama misalnya, atau cita-cita yang bisa memberikan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, keluarga maupun orang lain. Jadi sederhana saja, tidak usah dipikir yang ruwet. Itu semuanya jalani aja. Yang penting setiap waktu, setiap tahun ya sebagai dosen ya harus nulis karya ilmiah, buku, selain ngajar, penelitian. Itu lama-lama ya sudah. Lama-lama merasa nyaman di sana. Ya, merasa nyaman. Hari ini kepingin lanjut lagi ke S3 gitu. Ya. Nah, S3 itu tentunya kan ini kan butuh motivasi tertentu. Sedangkan sih dosen-dosen lawas saja itu rata-rata maksimal doktor. Iki yang masih muda tiba-tiba berpikir harus jadi dokter, harus jadi profesor. Gitu. Ya apa itu ceritanya? Ya karena begini, semasa kita ada kesempatan, semasa kita muda kan ya harus kita maksimalkan pencapaiannya. Karena kalau sudah sepuh, penelitiannya apa kemarin penelitian tentang SDM, leadership. Maksudnya leadership itu dari sisi political skillnya itu harus balance ya. Artinya political skill itu adalah kemampuan seseorang yang untuk melaksanakan atau membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat atau kampus ya, atau ya organisasi itu sendiri. Artinya politikal bukan praktis ya, artinya politikal itu adalah kebijakannya bagaimana membuat institusi,
organisasi menjadi lebih maju. Nah, banyak pemimpin tetapi dia tidak menggunakan politiknya dengan baik, sehingga institusinya juga ya tidak bisa berjalan dengan baik. Ya tidak berprestasi. Akhirnya cuma mencari bahwa posisi dia Nah, secara jabatan individu aja lah. untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Ini yang sering yang terjadi. Moro-moro tercetus itu judul seperti itu, penelitian itu Ya. apa karena pengalaman di HMI dulu seperti itu. Jadi pengalaman organisasi penting ya, untuk membentuk karakter, membentuk sense of political skill itu. Ya. Hanya di situ kan di organisasi kan sudah kita diajari ya. Di situ ada semacam komunikasi skill, ada networking, ada leadership. Nah, disitulah sebenarnya dasar-dasar pemikiran itu sebagai kawah Chandra di muka itu. Kalau kita memahami itu, memang kalau hanya kuliah aja terasa kering ya, kalau tidak ikut berorganisasi. Nah ini pentingnya. Jadi saya merasakan benar-benar di didik itu ya waktu di organisasi itu, sehingga jaringan itu apalagi skill komunikasi itu terasa di situ. Meskipun S1 kuliah gak molor, tapi ada hal lain yang bisa kita dapatkan ya, berupa itu tadi kepemimpinan, Kak Jongko ya, kasih networking. Nah, itu kan penting ya, itu sangat penting untuk kesuksesan ya misalnya itu. Ya kalau dipikir pinter itu relatif ya, tapi kalau dia punya skill lainnya, kemampuan lainnya, itu dimanfaatkan, insya Allah bisa untuk mencapai sesuatu itu. Jadi nggak harus apa buat nanti mungkin adik-adik mahasiswa HMI nggak harus berpikir saya dari kampus swasta terus kemudian opo yo iso aku jadi profesor dan sebagainya. Enggak. Ya memang ada cenderung seperti itu ya, dari swasta, artinya dari sisi ini, tapi sebenarnya tidak usah seperti itu. Swasta negeri itu kan hanya sebuah wadah ya, tapi bagaimana kita di dalamnya itu bisa lebih baik lagi. Wadah itu apapun terserah, tetapi kalau kita punya semangat, punya tekad, saya yakin wadah itu sebenarnya hanya sebagai sarana yang juga tidak menentukan kesuksesan. Artinya setelah keluar wadah lah itulah kita ditentukan di situ. Itu kan biayanya juga gede kan? Sebenarnya tidak besar. Sebenarnya enggak, kita dibantu oleh UIN. Iya. Dibantu oleh UIN, SPP dan buku. Wah keren. Ya memang sebagian orang tidak memanfaatkan, tapi itu sebenarnya penting. Ya kita harus memanfaatkan momen tepat itu untuk kita maju atau kuliah dulu. Karena kalau dipikir berat, apalagi bayar kan. Tapi kalau kebetulan ada pendanaan, ya harus bisa segera lulus, bisa lulus. Kalau lihat di delok apa namanya judul penelitian tadi kan berhubungan banget karo organisasi. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol di tempatnya Mas Lutfi Presidium. Tapi memang Presidium sekarang ini di masa peralihan dari apa namanya dari budaya zaman-zaman Orde Baru yang lama yang masih melekat, peralihan kepada masa-masa reformasi yang katanya sekarang reformasi ini. Jadi mengubah mindset segala macam termasuk apa pola pikir, pola ininya. Nah ini Mas Lutfi pengen ngajak sebenarnya. Jadi butuh orang-orang seperti Riko, misalnya kan Riko ya. Apalagi desainnya seperti ini mereka. Nah, ini sebenarnya kan tiap zamannya kan beda-beda. Hanya masalahnya kan memang secara individual atau organisasi itu ya bagaimanapun juga ada komitmen di situ. Komitmen untuk memberikan sesuatu ya, bukan mencari sesuatu ya. Memberikan sesuatu sehingga akan bisa dengan baik. Harapannya buat adik-adik
buat rekan-rekan Ya, yang ini yang- supaya mempunyai semangat yang sama Ya. agar bisa mencapai gelar yang tertinggi di kampus apa? Ya, satu ya semangat itu. Saya yakin kalau jaringan komunikasi kita sudah dapat. Sudah ada semua. Sudah ada semua, kita sudah dibekali itu di komisariat atau di cabang itu sudah ada. Nah, tinggal setelah itu kita memanfaatkan jaringan, potensi yang kita miliki dan keinginan besar untuk minimal secara individu dia merasa sukses. Harus Karena secara memang individu kalau merasa sukses. Biar orang yang menilai kan begitu lah. Yang orang kan beda-beda untuk Jadi pencapaiannya. jangan memperendahkan diri. Oh, gitu. iya. Wah, aku itu sopo terlalu begitulah tambah. Iya. Gak ada semangat ya. Jadi kita harus posisikan diri kita sebagai yang terbaik. sebenarnya kan sudah kita sudah dibekali. Heeh. Perasa atau tidak, itu kita sudah dibekali. Saya dulu nggak perasa dibekali, tapi Karena tidak tahu potensi apa. tapi karena sering dalam kesulitan gitu kita punya jaringan, kok mudah. Kemana ada, padahal dulu saya nggak pernah malu-malu ke senior, karena butuh ya. Melok terawih kami, melok terawih kemana-mana. Kemana-mana. Cilik biasa. Artinya kemana-mana ya kita seperti itu. Minimal tadi. Jawaban biasa. Iya. Ber HM ini kan, ayo Sumbangan ya wes, meskipun nggak pernah ada yang nggak ngasih nggak apa-apa itu kan ramai di biasa. rumahnya Pak. Kami ini. Itu biasa itu karena apa kita butuh itu kan bagian dari seni komunikasi, seni silaturahmi, dan manfaatnya ya nanti kita akan dirasakan kemudian karena kita ternyata mudah menemui siapapun, mudah dengan berbagai macam, dulu kan berbagai macam cara ya manfaatkan ini yang penting ketemu atau dapat sumbangan kan itu kan seperti itu. Yang menarik itu di situ Sumbangan. Iya. KWLK. Sumbangan KWLK. Sumbangan. Nah ini yang saya lihat mahasiswa agak jarang ya. Agak jarang karena mungkin sudah ada HP, WA mungkin ya dianggap cukup. Gak perlu nemoni wong di Iya. WA ya. Nah, Lama itu jadi. Kan itu kan dari sisi komunikasi kan Kurang. Nggak ada proses diskusi, nggak ada proses interaksi, terus pengenalan Jangan belum dari hati ke hati, tertempa ya. tertempa. Padahal tempaan itu penting. Dengan tempaan itu maka orang itu berpikir. Dengan tempaan itu maka orang itu punya semangat. Nah, dengan tempaan itu maka orang akan mempunyai cita-cita. Saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ditempa, ya mungkin ya sudah apa adanya. Nah ini kan Ibaratnya, padahal potensi ada. ibaratnya kayaknya gak kuat Melayu Nah, pikiran kita. benar. Tapi lihat diuber anjing akhirnya rompai bater. Itu sebuah analog itu. Awal-awalnya kata Melayu agak pede, kamu lari ke sana gak pede. Dikejar. Tapi setelah dikejar anjing, loh kok iso Iya. bater kok gini. Dan bisa melompati Pager. ini yang karena Filosofinya gitu. Semua bisa seperti itu. Istilahnya kalau kepepet baru ya. Tapi lebih baik kalau tidak kepepet, artinya ya semaksimal mungkin kepepet atau tidak ya sudah ya harus. Karena dulu nggak pernah ya kuliah sampai S2 S3 kan Gak terbayangkan lah. bayangkan. Begitu tadi Tyler banget ini. Artinya ternyata hubungan itu ya dalam tanda kutip membantu ya. Meskipun kita tidak membayangkan ya, tapi ternyata, tidak berharap, tidak berharap, tapi ternyata ya ada konektivitas dan koneksinya. Sudah seperti itu. Artinya katak, Karena itu tadi. Nah, padahal untuk adik-adik yang baru, padahal kita banyak adik-adik banyak potensi. Apalagi Jaringan sekarang sudah banyak, terus apa? Kan harusnya dibangun, digali lagi. tinggal itu aja. Iya, digali itu aja. Saya yakin bisa. Saya bener jaringan ngomong bule-bule tak kenal maka tak sayang. Itu yang saya ini kau ini sopo gak tahu teko. Ya. Lek dikenal kan enak akhirnya Ya komunikasi. sih, ya karena kan itu tadi kan
kesuksesan itu salah Tapi satu kita juga harus itu. menunjukkan performa sing Ya. artinya norma apa jenenge Ya secara ya kualitas, sopan terus kualitas juga. kesungguhan niat sing membuat orang-orang itu memang benar-benar oh iki ya ini benar-benar Ya, apa namanya berperilaku lagu ya. apa Jadi jadi meskipun bagus. kenal atau mulai tapi kan kita ya kalau mahasiswa karena ya bukan terlalu ya Nggak terlalu. karena dia ingin ini, tapi kalau sudah mulai ya dia harus juga bisa pandai-pandai menempatkan itu, melakukan diri sendiri maupun orang lain. Oke, wis cukup gitu aja. Lek kakean nanti apa jadi sintel weka tadi mending seperti ini nanti disambung apa topik yang To be berbeda, continue. topik yang berbeda. Ini sekarang. Makasih Oke, rekan-rekan, sampai di sini dulu dengan Sukses lah. Mas Ahmad Sani dari Wakil Dekan di UIN. Ya, assalamualaikum Ayo. warahmatullahi